Halo sobat, ketemu lagi di Molotov TV channel yang akan membahas mengapa orang malas lebih berpeluang untuk sukses. Sebagian besar dari kita menganggap kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana jika sebenarnya kemalasan bukanlah sesuatu yang buruk? Dan bagaimana jika kemalasan itu sebenarnya bisa membantu seseorang menjadi lebih sukses? Bagaimana mungkin? Saya yakin sebagian besar pembaca akan merasa penasaran. Sebenarnya ada banyak sekali orang-orang malas yang sukses dalam hidupnya. Bahkan mereka sukses besar. Saya sebut mereka pemalas yang sukses ada banyak sekali. Contoh, ketika masih sekolah, orang tua dan guru bersusah payah untuk mendidik dan mengajari si pemalas untuk menulis dan belajar matematika. Namun, si pemalas lebih sering tertidur saat proses belajar mengajar. Mereka lebih suka memancing atau kegiatan berolahraga. Dan ketika mereka masuk di perkuliahan, biasanya orang malas menghabiskan waktunya di tempat hiburan. Salah satu contoh nyata orang sukses yang dulunya pemalas adalah Sir Winston Churchill. Di sekolahnya, ia adalah murid yang paling buruk nilainya. Ia bahkan tidak melanjutkan pendidikan ke perkuliahan. Churchill acuh tak acuh pada banyak kegiatan, termasuk pada kegiatan olahraga. Salah satu kegiatan favoritnya adalah duduk di sebuah kursi goyang. Namun, akhirnya ia pun berhasil menjadi seorang politisi hebat di masanya. Ada banyak orang-orang hebat yang dulunya adalah orang yang sangat malas. Mereka diantaranya adalah Karl Marx, Newton, Picasso, Einstein, Mendeleev, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, mereka berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Itu membuktikan bahwa orang-orang malas justru bisa berpeluang lebih sukses, dan kemalasan bisa menjadi keuntungan yang besar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa orang-orang malas lebih berpeluang untuk sukses. Yang pertama, orang malas punya daya cipta. Orang malas biasanya sangat kreatif ketika mengatur pekerjaan. Mereka suka to the point dan tidak mau membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Seseorang karyawan yang malas selalu mencari cara untuk membuat pekerjaannya berjalan secara otomatis, karena mereka tidak suka dengan pekerjaan yang monoton. Salah satu hal menarik dari orang malas, mereka selalu membuat hidupnya menjadi lebih mudah. Mereka tidak mau menggali tanah dengan skop, maka mereka menciptakan mesin untuk menggali. Mereka terlalu malas untuk melakukan pembersihan yang menyita waktu, maka mereka menciptakan mesin penyedot debu. Mungkin saja penemuan-penemuan besar di abad ini diciptakan oleh para pemalas-pemalas itu. Mungkin saja. Kedua, orang malas lebih suka berwirausaha. Seringkali orang malas justru lebih berani untuk berwirausaha. Mereka punya banyak sekali gagasan dan proyek yang ingin dikerjakan, karena di otak mereka tidak dipenuhi dengan pemikiran dan tanggung jawab yang berlebihan. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Dan bagi orang malas, lebih penting hasil ketimbang melakukan proses yang membosankan. Ketiga, mereka tahu kapan waktu untuk beristirahat. Bagi para pemalas, istirahat adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka mengetahui kapan harus rileks, karena terlalu banyak bekerja akan menghabiskan energi. Bagi orang-orang malas, energi ini sangat dibutuhkan saat menyusun rencana yang lebih besar. Orang yang bekerja terlalu keras sepanjang waktu akan lebih cepat pikun ketimbang para pemalas. Menurut beberapa ilmuwan, orang yang waktu produktifnya di malam hari dan memaksakan diri untuk berolahraga secara intensif
justru akan merusak kesehatan, terutama saat usia kita sudah 40 tahunan. Jadi, para pemalas tetaplah menjadi diri Anda. Keempat, mereka lebih santai. Orang malas ya pasti suka bersantai. Mereka tidak suka terburu-buru melakukan sesuatu dan melakukan banyak hal sepanjang waktu. Mereka mengambil waktu pribadi sebelum melakukan pekerjaan demi pekerjaan. Banyak orang yang bekerja seperti orang panik. Perhatian mereka terganggu dan tidak bisa berkomitmen memberikan yang terbaik pada pekerjaannya. Di sisi lain, orang malas biasanya lebih sedikit kekhawatirannya dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan tenang. Kelima, para pemalas adalah orang pintar. Dibutuhkan sebuah pikiran yang pintar ketika Anda menjadi orang yang malas saat bekerja. Mungkin Anda bingung apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Orang malas selalu mencari cara bagaimana ia bisa bersantai saat bekerja dan bisa menyelesaikan pekerjaannya pada waktunya. Karyawan itu biasanya cenderung cerdas atau bodoh, malas atau telaten. Jika Anda pintar dan malas, mungkin Anda adalah pekerja paling efisien di perusahaan tempat Anda bekerja. Mereka memanfaatkan teknologi agar bisa lebih malas. Zaman modern seperti sekarang ini ada banyak program, aplikasi, dan gadget yang sangat memudahkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan lebih cepat. Para pemalas tahu tentang semua itu, dan mereka memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka 2 kali lebih cepat. Salah satu contoh penerapannya, ketika mereka mengerjakan sebuah dokumen, mereka tidak hanya menuliskannya lalu mengirim ke editor, manajer, dan orang lain untuk diperiksa. Hal ini biasanya memakan banyak waktu. Para pemalas memilih membuat Google Docs, memberikan akses pada orang lain sehingga bisa memeriksa, mengoreksi, dan menyetujui dokumen tersebut lebih cepat. Cara ini membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan cepat, dan pada akhirnya memberikan waktu bagi mereka untuk bermalas-malasan. Oke, sekian dulu para pemalas. Santai, mari bermalas-malasan.